hari ini aku rindu lebih dalam lagi. Katakan bersama-sama 2, 3. Hari ini aku rindu lebih dalam lagi mengenal pribadimu, lebih dalam lagi. Amin. Mari kita tutup mata semuanya. Kita ingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan seumur hidup kita. Hari ini kita tanggalkan semua pikiran-pikiran yang tidak penting. Jam ini, waktu ini, yang terpenting adalah ketika kita memandang kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Makanya di dunia ini masih mengeluh, kita masih susah, kita masih apa? Sering apa? Grundel, ngomnya, ya kan? Ini yang terjadi sampai hari ini manusia. Makanya ketika kita hidup di dunia yang sudah susah ini, kita jangan tambahin susah. Sehingga ada anggota Komsel saya, wah ini yang paling bahagia itu Pak Tri. Saya kalau dipanggil Pak Tri ya. Di sini Pak Kris, karena nama saya Kris Tri. Jadi boleh panggil Kris, boleh panggil Pak Tri. Itu paling bahagia ketika tahu aku ya, tahu susah. Ya bener, karena di dunia itu sudah terlalu banyak orang susah. Ngapain bertemu? Nah terus bicara nih bahagia. Ya dari Gusti, aku ini jangan nyanyi tok gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul tapi hidupnya masih belum ada satu ucapan syukur dan menerima. Bahasa Jawanya itu terima.
ditambah lagi terima Epafroditus. Apa itu artinya terima Epafroditus? Kalau dijelaskan itu dalam makna-makna jawaban. Ya, jadi pengabdian poin pertama kita baca dulu ayatnya ya supaya kita tidak kemana-mana. Yosua 24 ayat 15 berbicara tentang pengabdian. Tolong ditampilkan Yosua 24 ayat 15. Hidup adalah pengabdian kepada siapa? Selama kita tinggal di bumi, kita mengabdi kepada Tuhan melalui para pemimpin yang memang Tuhan tetapkan, melalui para pejabat-pejabat yang Tuhan tetapkan. Sampai hari ini pemerintah-pemerintah yang ada di bumi, kalau tanpa seizin Tuhan, mereka tidak bisa menjadi pemimpin dan pemerintah. Dan kenapa ada pemerintah yang jahat? Itu kan oknum. Harusnya pemerintah di dunia ini semuanya harusnya baik. Tapi kalau ada yang jahat itu oknum. Kadang kita kan ngomong begini, saat ini pemerintah ini kurang ajar, kabeh korupsi ini kelas berat, Indonesia ini korupsi kelas berat. Tapi kan tidak semua juga dipikir, betul ya kalau ya? Karena semua ya karena ya wis kadung kalah suaranya lebih banyak ya, itu saja kalau membahas itu. Mari kita akan baca Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat yang terakhir ya, kita akan baca mulai dari tetapi ya, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak dan Saudara, jika kita melihat sejenak dari kasus yang saya alami tentang seorang pengabdi di keraton, walaupun bayarannya sedikit, walaupun dia cuma hanya kerjanya menjaga, tapi dia tetap setia. Hari ini kita akan melihat tokoh yang hebat juga, yang tidak kalah terkenal, yaitu Yosua. Yosua adalah seorang abdi dari Musa. Dia yang menjadi pengawal Musa sampai dia menjadi pengganti Musa. Ada satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dia lihat. Dia juga merupakan salah satu di antara 12 pengintai. Ketika dia diminta dari 12 pengintai ini, salah satunya Yosua. Dia diminta untuk mengintai ya negeri Kanaan, bagaimana keadaannya. Dan ketika 12 pengintai ini, mereka melihat, wah di sana yang tinggal raksasa, di sana yang tinggal itu orangnya besar-besar, kita itu seperti kutu, kita mungkin bisa hanya dipukul sekali atau diinjak sudah mati. 12 pengintai ini ketika melihat sana itu memang susu dan madunya, tanahnya bagus, subur. Tapi ketika 10 orang berkata, kami tidak mungkin bisa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan Kanaan. Namun Yosua dan Kaleb yang memiliki cara pandang yang berbeda. Dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Dia melihat, wah tempatnya enak, ya subur, susu dan madunya, semua hasil tanahnya, wah kelihatan melimpah, kita bisa. Lalu ke-12 pengintai ini laporan sama Musa ya, akhirnya yang 10 ini membuat tawar hati seluruh orang Israel. Kita tidak mampu, pokoknya wah ada negatif, kita tidak bisa, pesimis. Namun Yosua dan Kaleb, tidak, kita punya Tuhan yang besar, kita bisa merebut, kita bisa tinggal di sana karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jika Dia pernah membawa kita menyeberangi lautan, masa tidak bisa merebut tanah-tanah. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang Yosua lihat ya. Mereka bisa minum air yang manis di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Mereka bisa makan seperti di Mesir, bahkan lebih. Masakan Tuhan tidak mampu memberikan tanah-tanah. Jadi dari hal ini Bapak Ibu Saudara, Yosua menawarkan kepada orang-orang Israel ya,
Dia berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi pada waktu itu kalimat ini diucapkan ketika orang-orang Israel sudah mulai jemu, sudah mulai bosan dengan aturan-aturan yang sudah biasa, ibadah-ibadah yang biasa. Mereka merasakan ibadah cuma begitu-begitu saja, tidak merasakan apa-apa, sehingga mereka kepingin sesuatu yang lain, yang berbeda, yang tidak pernah ada. Dan hal ini dialami oleh orang-orang percaya juga hari-hari ini. Mereka mencari sesuatu yang berbeda, yang gimana ya? Sesuatu yang beda yang bisa aku bisa gini gitu ya. Ini yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka jenuh, mereka bosan ibadah-ibadah seperti itu. Siapa yang bosan dia bisa dari ibadah? Siapa yang mau memberontak kepada Tuhan? Ini pengalaman seperti ini. Walaupun jenuh, tapi itu manusiawi. Kita harus tetap punya komitmen, daya dorong yang lebih untuk tetap mencintai Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Walaupun bosan, saya tampil kui-kui tok, saya main musik kui-kui tok. Apalagi saya kok Bapak Kris, wah bosan. Betul saudara, ini Yosua alami kayak gitu. Kalau kamu bosan, kamu tidak suka, ya terserah kamu pilih ibadah gimana. Di gereja yang lain juga banyak, tempat lain juga lebih enak. Makan enak, tidur nyenyak. Lah ibadah oleh tidur, lah ibadah kok cuma makan. Ikut Tuhan, nabi, Allah. Belajar. Walaupun bosan tapi tetap pengabdinya itu dorong. Saudara tahu kalau jalan itu jarak berapa meter gitu tuh tidak langsung nyak-nyakan gini saudara, langsung ya Pak. Dorong. Dorong ini. Ngelosok dulu saudara. Ngesot. Oh ngesot, bukan suster ngesot ya. Ngesot saudara. Itu tandanya apa? Menghargai. Itu sama manusia saudara. Didorong, tidak boleh mandang mukanya, tidak boleh. Itu sebenarnya itu gambaran kemah suci. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang mahal suci. Kalau di halaman mungkin masih bisa jalan-jalan, tapi kalau sudah masuk ruang suci, saudara tidak boleh main-main. Oh, kalau di mana masjid aja ada batas suci, betul saudara. Ruang suci sudah kita harus mulai apa? Merendahkan. Tidak boleh main-main, tidak boleh pilih gini juga, nanti dikira maling saudara. Harus pelan-pelan, tidak boleh biasa lagi. Masuk lagi ruang Maha Kudus. Wah itu tambah hadirat tuh. Tidak boleh main-main ke Kudus. Itu hanya imam besar saja setahun sekali boleh masuk ruang Maha Kudus. Kalau imamnya kurang ajar, imamnya berbuat dosa, ketika dia masuk ruang Maha Suci langsung mati sudah. Jadi tidak main-main sudah. Jadi imam pada waktu itu tidak main-main. Masuk ruang Maha Kudus itu sudah otoritas Tuhan. Sekali imam itu pernah berdosa, pikiran jorok gitu ya, langsung dan ketika masuk ruang Maha Kudus, imam itu dikalemi saudara. Dan juga ada kencring-kencringnya. Tahu ya, kalau saudaranya betul sate itu kan kencring itu, sate kencring. Kalau itu betul sate. Tapi kalau imam besar ketika masuk ke ruang Maha Kudus, itu suaranya dengan kencring berarti masih hidup. Tapi kalau kencringnya sudah tidak ada suaranya, berarti ditarik-tarik tidak ada kegerakan, mati di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi kita ini imam-imam Allah. Firman Tuhan katakan kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani yaitu imamat kepunyaan Tuhan. Setiap kita imam-imam. Amin. Bapak jadi imam, saya imamnya istri. Bapak jadi imamnya istrinya, semua. Bagi anak-anaknya, kita adalah imamat
yang merajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Allah yang hidup. Amin saudara. Mengikuti Yesus, aku mengikuti Yesus, semua karena anugerah. Hari ini ada bukan karena kuat. Mengikuti Yesus bisa ditampilkan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku bukan mengabdi kepada manusia. Oleh sebab itu mari kita tunjukkan yang terbaik,
pengabdian hidup kita kepada Tuhan, sehingga pribadi Allah yang hidup dalam diri kita itu akan nampak, dan itu akan menjadi dampak. Maka kita akan betul-betul menjadi terang ketika Tuhan ada di dalam kita. Mari kita minta kasih Tuhan, kita minta anugerah Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Biarlah pujian ini membawa kita semakin memahami sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki komitmen yang benar. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujikan semua karena anugerah-Mu. benar-benar dan sungguh-sungguh taat akan kebenaran firman untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila semuanya yang kami dengar ini benar-benar kami hidupi untuk bisa menjadi kekuatan lebih lagi, bahkan bisa menjadi berkat bagi keluarga kami, sesama kami, negara kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami pengurus dari Ibadah Samaria mengucapkan terima kasih buat Pak Kris dan Celina yang sudah melayani pada malam hari ini. Sangat luar biasa diberkati Tuhan. Saya juga pernah ke Mangkunegaran ya, jadi memang abdi dalamnya luar biasa semua ya. Walaupun katanya gajinya sedikit, tapi abdinya benar-benar gitu. Nggak pakai sendal loh Bapak Ibu. Kita masuk aja harus lepas sendalnya. Kalau mau ke ruangan dalam harus syarat-syarat ini Pak.
banyak macamnya gitu ya. Mereka aja yang mengabdi kepada manusia sebegitunya. Mari kita sama-sama menjadi abdi dalamnya Tuhan ya, yang benar-benar setia, taat, apapun itu yang terjadi kita mau tetap ikut Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan berikan korban persembahan. Nanti saya minta tolong Grace dan Davina untuk menghidupkan kantong kolektor. Kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat Tuhan seberapa yang kita punya. Minggu ibadah pagi yang bisa pada pagi dari sore jam 6 sore tepat di nama Tuhan saya akan datang baru sudah semuanya supaya kita benar-benar abdi dalamnya Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, shalom. Wah, luar biasa ya. Semua semangat. Amin. Ya kita umumkan 17 Agustus dulu ya. Siap. Ya, 17 Agustus kita tetap ada di Samaria. Amin. 17 Agustus ya. Kita kedatangan tamu Pak Frank termasuk pendiri dari Samaria. Amin. Baju merah atau putih, merah putih. Catat dulu dilingkari 17 Agustus kita banyak acara. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita tutup kita nyanyi lagu Wajib Samaria. Aku berbahagia. Amin. Ya. Semangat. Yuk. Yeay.
Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Berkali-kali Dia menolong. Kita harus berbahagia. Karena kita yakin hidup bukan karena materi, tapi hidup karena sukacita. Kita mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Di situ akan terjadi kemuliaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk PD Samaria yang luar biasa. Semangat menyala-nyala selalu. Bentar lagi kami akan pulang Tuhan. Biarlah kami menjadi yang terbaik. Kami punya sukacita. Walaupun hidup ini menderita. Amin Tuhan. Tapi kami yakin Engkau Allah kami. Jawaban dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Berkat dulu oleh Bapak Ayub ya. Terima kasih Tuhan Yesus kebajikan kami. Biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan berkenan dari Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan tertanam dalam hidup kami dan berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah pada malam hari ini. Tuhan, mari angkat tanganmu, terima kasih Tuhan. Diberkati Engkau dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bulan lalu tuh saya sama Pak Cik ya. Yang mana? Iya, coba tampang ya. Baik Cik ya. Pak Puji, terima kasih atas kedatanganmu. Tapi kan aku nanti nanggung dari Bapak. Aku cuma dulunya. Aku doa apa? Jangan lupa jangan apa. Itu waktu bertemu siapa aku? Oh iya. Mau tuh tapi Cik. Terima kasih. Yuk, hati-hati. Pasang. Mau. Yuk, bisa gue. Ya.
Pak Kadena kan Pak Mendukung Pak. Kita Pak di angkringannya Pak Mencen kami jam 2. Thank you.